Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika materi kecepatan bagian 2. Kita akan langsung masuk ke materinya. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan review dulu tentang jarak dan satuannya. Ingat dengan tangga jarak yang sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, dari satuan kilometer hingga satuan milimeter. Kalau ke bawah kita akan kalikan 10 di setiap anak tangganya, dan kalau naik ke atas kita akan bagi dengan angka 10 untuk setiap anak tangganya. Paham ya? Insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Mengubah satuan kecepatan ke satuan kecepatan lainnya. Ini juga keterampilan yang harus antum kuasai. Karena apa? Karena ketika nanti soalnya satuannya tertentu kemudian diminta ke satuan yang lain, maka antum akan bisa menjawabnya. Perhatikan di sini. Satuan umumnya adalah kilometer per jam. Satuan kilometer per jam bisa kita ubah menjadi kilometer per menit, atau bisa kita ubah juga menjadi meter per jam, bahkan bisa kita ubah juga menjadi meter per detik. Sebelum melangkah lebih jauh, antum harus menghafalkan beberapa catatan berikut ini. 1 km sama dengan 1000 meter. 1/4 jam sama dengan 15 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Setengah jam sama dengan 30 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 3/4 jam sama dengan 45 menit. Dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Sehingga kita bisa konversi 0,2 jam itu sama dengan 2/10 dikali 60 menit. Sama dengan 12 menit. 0,2 jam itu artinya sama dengan 12 menit. Oke, kita lanjutkan. Ya, contoh soal. 60 km per jam sama dengan berapakah kilometer per menit? Perhatikan di sana kita melihat ada angka yang, ada satuan yang tidak berubah, ada satuan yang berubah. Kilometer tetap menjadi kilometer, kemudian perhatikan jam menjadi menit. Kita akan tulis 60 km tetap 60 km. 1 jam tadi kita sudah mengetahui bahwa sama dengan 60 menit. Sehingga kita bisa langsung tentukan 60 dibagi 60 sama dengan 1. Satuannya menjadi kilometer per menit. Oke, contoh berikutnya kita bisa lihat nomor 2. 60 km per jam sama dengan berapakah meter per menit? Perhatikan, di sana satuannya berubah. Kilometer menjadi meter, jam menjadi menit. Maka kita akan konversikan. Ya, 60 km menjadi meter itu dikali berapa tadi? Dikalikan 1000. Maka 60 dikalikan 1000 sama dengan 60.000 meter. Dan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sehingga kita bisa melihat di sana ada 0 di atas dan 0 di bawah. Kita bisa coret 01 di atas dan 01 di bawah. Menjadi 6000 dibagi 6. 6 dibagi 61, maka hasilnya sama dengan 1000. Satuannya adalah meter per menit. Cukup mudah bukan? Kita coba lihat di sana ada contoh soal lagi. 72 km per jam sama dengan berapakah meter per detik? Kita lihat satuannya berubah dari kilometer ke meter dan dari jam ke detik. Kita akan masukkan angkanya. 72 km menjadi meter dikalikan 1000 menjadi 72.000 meter. Dan 1 jam tadi sudah kita hafalkan sama dengan 3600 detik. Sehingga kita bisa melihat angka di sana, maka 72.000 dibagi 36.000 sama dengan 20 meter per detik. Contoh yang keempat, 15 km per jam
berapakah meter per jam? Kita lihat ada yang berubah dan tidak berubah. Kilometer berubah menjadi meter, jam satuannya tetap. Maka kita bisa tuliskan di sana 15 km per jam, maka 15-nya menjadi meter dikalikan 1000 menjadi 15.000 meter. Sehingga satuannya nilainya sama dengan 15.000 meter per jam. Ya, semoga antum semakin memahami. Kita lihat contoh soal yang terakhir. 15 meter per detik berapakah kilometer per jam? Nah, ini cukup sulit karena konversinya adalah dari kecil ke besar. Kita bisa melihat bagaimana langkahnya. 15 meter per detik, kita bisa melihat 15 meter ke kilometer itu berarti apa? Kilometer per meter kita akan kalikan 1000, maka sebaliknya berarti 15 meter menjadi kilometer kita akan bagi menjadi 1000. Demikian juga detik ke jam, 1 jam adalah 3600 detik, maka dibalik detik ke jam menjadi 1 dibagi 3600 jam. Wah, cukup sulit kelihatannya. Dibagi kita bisa melihat. Ingat prinsip pembagian pecahan, ya. Ingat prinsip pembagian pecahan, kita akan praktekkan di sini, ya. Perhatikan. 15 per 1000 karena dibagi kita akan ubah menjadi dikali. Dengan cara apa? Bagian bawahnya kita akan balik. Pembilang menjadi penyebut menjadi pembilang. Maka angkanya menjadi 3600 dibagi 1. Lihat ada angka 0 di atas dan di bawah, kita bisa coret. 2 angka 0 di atas kita coret, dan 2 angka di bawah juga kita coret. Sehingga hasilnya adalah 15 dikali 36 dibagi 10 dikali 1. Hasilnya adalah 54 km per jam. Insya Allah cukup mudah, dan antum semuanya insya Allah bisa memahami materi yang sudah kita pelajari ini. Nah, bagaimana pengaplikasian dalam bentuk contoh soal? Kita lihat di sana latihan soal. 24 km per jam sama dengan berapakah meter per detik? Kemudian 45 km per jam berapakah meter per menit? Dan 50 meter per detik berapakah kilometer per jam? Ini ada jawabannya, nanti bisa melihat. Langkahnya sama. Nah, kilometer ke meter maka dibagi dengan 1000, dikali dengan 1000. Jam ke detik adalah dikali 3600. Kita bisa coret 2 angka 0 di atas dan 2 angka 0 di bawah, maka hasilnya menjadi 1080 dibagi dengan 36, maka hasilnya adalah 30 meter per detik. Contoh soal yang kedua, tadi ya kita jawab 45 km per jam sama dengan berapakah meter per menit? Kita tuliskan angkanya. Kilometer per menjadi meter maka dikalikan 1000, dan jam ke menit itu adalah dikalikan 60 atau sama dengan 60, maaf. Maka kita bisa coret angka 0 di atas dan 1 angka 0 di bawah, maka 4500 dibagi 6. Hasilnya adalah 750 meter per menit. Contoh soal yang ketiga, kita bisa jawab 50 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam? Maka kita bisa melihat perubahan dari meter ke kilometer maka dibagi 1000, dan dari detik menjadi jam maka dibagi 3600. Maka dengan prinsip pembagian pecahan kita bisa melihat 50 dibagi 1000 dikali dengan 3600 dibagi 1. Maka hasilnya adalah kita bisa coret 2 angka 0 di atas dan 2 angka 0 di bawah. Kemudian 1 0 di atas juga 1 0 di bawah, maka tinggal 5 dikali 36 dibagi 1 kali 1. Hasilnya adalah 180 km per jam. Cukup mudah bukan? Oke.
Untuk soal yang bercerita, kita lihat sekarang ya. Jarak dari Kota Bogor ke Jakarta adalah 48 km. Hanif menempuh jarak tersebut dengan mobil menghabiskan waktu 2 jam. Pertanyaan adalah, berapakah kecepatan rata-rata mobil dalam satuan meter per menit? Perhatikan, satuan yang diminta adalah meter per menit. Nah, kita bisa melihat, diketahui J 48 km, W-nya 2 jam, ditanya K, maka rumus kecepatan adalah jarak per waktu, kita masukkan angkanya 48 km dan waktunya 2 jam, maka hasilnya adalah 24 km per jam. Ingat, yang diminta adalah satuan meter per menit, maka kita akan konversi kilometer menjadi meter dikalikan 1000, dan 1 jam itu sama dengan 60 menit, sehingga kita bisa mencoret 01 di atas dan angka 01 di bawah, maka tinggal hasilnya adalah 2400 dibagi 6, hasilnya adalah 400 meter per menit. Iya, jadi kecepatan rata-rata mobil Hanif adalah 400 meter per menit. Contoh yang kedua, perhatikan. Jarak antara Jakarta dan Cilegon adalah 105 km. Ayah mengendarai mobil dengan kecepatan rata 70 km per jam. Berapakah sampai di Cilegon ketika ayah berangkat pada pukul 8:15 menit? Perhatikan di sana. Kita bisa melihat, diketahui J sama dengan 105 km, kecepatannya adalah 70 km per jam. Ditanya W, maka kita bisa melihat rumus W adalah jarak dibagi kecepatan, kita masukkan angkanya 105 km dibagi 70 km, hasilnya adalah 1,5 jam. 1,5 jam itu sama dengan 1 jam 30 menit, atau bisa kita tulis menjadi 01.30 menit, sehingga kita bisa tentukan bagaimana waktu tiba sampai di Cilegon. Waktu tiba sama dengan waktu berangkat ditambah dengan waktu tempuh. Ya, berangkatnya pukul 8:15 menit, waktu tempuhnya adalah 1:30, maka kita jumlahkan, hasilnya menjadi pukul 9:45 menit. Jadi ayah akan tiba di Cilegon pada pukul 9:45 menit. Contoh berikutnya, jarak dari kota Jakarta ke Bandung adalah 90 km. Andi berangkat dari kota Jakarta dengan mengendarai mobil pada pukul 07.30. Jika kecepatan mobil Andi adalah 40 km per jam, pukul berapakah Andi akan tiba di kota Bandung? Ya, kita bisa ketahui dari soal itu, J sama dengan 90 km, K sama dengan 40 km per jam. Ditanya waktu, maka rumusnya waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kita masukkan angkanya 90 km dibagi 40 km per jam. Hasilnya adalah 2,25 jam. 0,25 itu sama dengan 1/4. Jadi sama dengan 2/4 jam. 2/4 jam itu sama dengan 2 jam 15 menit atau 02.15. Kita bisa tambahkan dari waktu berangkatnya. Maka tibanya Andi di kota Bandung sama dengan waktu berangkat ditambah dengan waktu tempuhnya. 07.30 ditambah 02.15, hasilnya sama dengan 09.45. Jadi Andi akan sampai di kota Bandung pada pukul 9:45 menit. Demikian materi yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Antum sudah cukup paham untuk memindah konversikan waktu dan satuannya, dan juga menjawab soal-soal dengan model yang sudah kami sampaikan tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.